Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, penuh syukur kita kepada Allah. Selalu kita baharui semangat bersyukur ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk semua pendengar kami di studio dan saya di rumah tentunya ya, menghubungi pendengar semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita ikuti dengan semangat program religi pagi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut dengan tahun gajah. Kejadian apa yang disebut besar ya? Tentu ada sedikit sebelum Nabi lahir ataupun di waktu malam kelahiran itu pula. Pertama, waktu Aminah hamil 7 bulanan. Berarti kan saat dia menunggu 1,5 bulan atau 2 bulanan menjelang lahir, datang tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraha. Ini memang gubernur betul-betul kafir, akalnya pendek. Pendeknya itu begini, masa untuk menghancurkan Ka'bah karena iri, orang setiap tahun berhaji ke Mekah, dia buat tandingan supaya orang berhaji ke daerah kekuasaannya di Yaman sana, yakni dengan mendirikan gereja yang paling megah waktu itu diberi nama Qulais. Tapi tak seorang pun yang mau berhaji ke sana. Oke. Nah, sakit hatinya sehingga wajib militer bagi laki-laki yang patut, sehingga dilatih sampailah terwujud pasukan tentara bergajah. Nah, ini yang menuju dia ke Mekah hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini pendek akalnya ya kalau kafir begitu, sebab kalau orang beriman tembus pikirannya di balik itu. Akhirnya apa? Setelah sampai mendekati perbatasan kota Tanah Suci, kota Mekah, berunding dengan Abdul Muthalib. Melihat Abdul Muthalib ini gagah rupawan, penuh wibawa, Abraha turun dari gajah yang duduk di singgasana kebesarannya. Tentu gajahnya mewah yang bernama Mahmud, ini nama gajah Abraha. Turun dia dari gajah itu menghormati Abdul Muthalib karena wibawanya. Duduk di atas permadani lalu berunding. Disampaikanlah perundingan itu ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Kalau Ka'bah yang kau hancurkan itu bukan milikku. Ada yang berkuasa, yang kuat pemiliknya. Karena Ka'bah itu disebut Baitullah ya. Apa jawaban dengan sombong Abraha ini? Ya, Tuhan yang kamu sebut itu tidak mampu menandingi kekuatan kami. Ya, silakan saja, kata Abdul Muthalib. Terus Abdul Muthalib meninggalkan perundingan itu, dia cepat-cepat ke kota Mekah. Lalu disampaikan kepada Aminah. Sebelumnya Abdul Muthalib ini bersorak dulu. Wahai penduduk Mekah, mengungsilah, jauhilah Ka'bah karena tentara bergajah sebentar lagi mau datang. Orang ya mengungsi lah itu. Aminah diajak pula oleh Abdul Muthalib, wahai Ananda sang menantuku, ayo kita pindah dari sini. Jawab Aminah, duhai ayahanda, tidak. Izinkan kami di sini saja untuk memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Nah, kepada siapa itu? Ya, kepada Allah. Mengapa Aminah mantap pernyataannya begitu? Karena waktu kecil Aminah
sudah sering dibawa ke Baitullah. Jadi apa itu Allah sudah tertanam sejak kecil. Baitullah, Baitullah berarti ini rumah Allah, ada yang punya. Dalam keyakinannya Aminah, Baitullah pasti ada yang melindungi. Nah, jadi dia katakan, biar kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Sehingga Abdul Muthalib tidak dapat bicara apa-apa lagi. Okelah kalau begitu nak. Lalu Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah, memegang gelang pintu Ka'bah dan satu tangannya ditempelkan di sisi Ka'bah itu, di pintu Ka'bah. Dia berdoa, wahai Tuhanku, aku serahkan ini padamu karena rumah ini adalah milikmu, bukan milikku. Kekuasaanmu tentu sangatlah hebat, tidak ada yang mengalahkan. Siapa yang memusuhi rumah ini, ya dia akan hancur. Kira-kira begitu ya. Doa ini bisa dilihat dalam tafsir Buya Hamka tatkala menafsirkan surat Al-Fil juz 30. Dilihat dari kejauhan memang tentara bergajah itu banyak. Dilayangkan pandang ke atas, tampaklah burung berbondong-bondong, ya burung kecil-kecil. Nah, di sini Allah mempermalukan secara besar. Diadu gubernur yang sombong ini, yang menistakan Ka'bah namanya ya. Nah, diadu dengan burung kecil, lalu ditimpakan pula dengan batu-batu kecil. Ini mempermalukan. Kalau sekiranya diadu dengan pasukan kerbau misalnya, atau pasukan berkuda, atau agak berimbang. Ini burung-burung kecil. Ini pelecehan terhadap orang sombong ya. Batu kecil, bukan pula dengan batu lado ya. Mungkin orang buat lotek, kalau di ranah Minang kan batunya bulat, giling lado ya. Nah, kalau sebesar batu itu ya oke juga, ini batu kecil. Akhirnya semua tentara bergajah itu mati ya. Matinya itu terhina seperti daun-daun dimakan ulat. Nah, ini harus kita pahami. Disebut seperti daun-daun dimakan ulat, penghinaan yang berlipat-lipat ini. Ulat itu kan menjijikkan, jadi mati terhina lalu menjijikkan. Nah, inilah orang sombong kalau menghalangi kegiatan di tempat-tempat keagamaan seperti Ka'bah itu. Belum lagi menyentuh tanah suci Mekah, memasuki tanah suci Mekah, jangankan melihat Ka'bah secara langsung, dia sudah mati duluan. Nah, inilah Allah memperlihatkan kekuasaannya yang besar, bahwa di rahimnya Aminah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan lahir. Jadi apa yang dikatakan oleh Aminah, biarkan kami di sini memperlindungkan diri kepada pemilik Ka'bah. Nah, terbukti gitu ya. Jadi di sini ada pesan, hati-hati ya kalau dikatakan orang tuanya Rasulullah itu di mana, masuk surga atau neraka. Saya tidak bahas itu, tapi yang jelas Aminah adalah perempuan terbaik di masa itu di Mekah. Dia terjaga dari kontaminasi jahiliyah karena dia dididik oleh ayahnya sedemikian rupa, yakni bernama Wahab. 2 bulanan setelah itu, atau di beberapa sumber disebutkan 50 hari setelah kejadian itu, Aminah melahirkan dengan selamat. Harinya Senin, masih malam, tanggal 12. Terus kenapa bisa diketahui tanggal 12 ya? Ukuran bulan malam 12 itu ya jelas. Tahun apa? Yang populer waktu itu adalah hancurnya tentara bergajah, sangat viral, maka disebut dia lahir pada tahun gajah. Moga-moga dengan membaca surat Al-Fil, mungkin di waktu salat ya, alam tarakai dan seterusnya itu, supaya penghayatannya lebih ditingkatkan. Waktu kelahiran, malam kelahiran itu, ada pengakuan dari kaum Majusi. Orang Majusi itu menyembah api, yang apinya itu dihidupkan di menara, di tempat yang tinggi. Api ini disembah. Nah, kenapa disembah? Boleh jadi keyakinannya kalau disembah api waktu di dunia ini,
apa ya, supaya di akhirat tidak dibakar oleh neraka lagi. Bisa saja itu. Apapun keyakinan, kebodohan orang masa dulu itu, mudah-mudahan tidak berkembang sekarang. Nah, itu hak azazi masa itu pula lah. Dia sembah api. Kalau kurang minyaknya ya ditambah. Kalau kurang bahan bakarnya ditambah sehingga api itu hidup. Makin besar api itu hidupnya, itu makin menarik. Nah, itu bisa juga dibaca kenapa Salman Al-Farisi meninggalkan penyembahan api. Panjang pula ceritanya. Karena Salman Al-Farisi dari orang kafir menuju Islam, itu dia bagus sekali. Waktu malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pengakuannya apa? Seluruh api sembahan berhala dari Majusi itu padam. Padahal tidak ada yang memadamkan. Ini isyarat bahwa lahirlah seorang nabi akan menumbangkan sebersih-bersihnya segala bentuk kemusyrikan. Ini pendekatannya itu ya. Ada lagi pengakuan seluruh sembahan berhala, ya, apakah itu di sekitar Ka'bah ataupun di rumah-rumah tertentu yang memelihara patung-patung, berantakan. Katakanlah tadinya berdiri bagus atau disandarkan di sudut tertentu, bagus ya, kondisi aman, tapi malam kelahiran itu kok dia berantakan, seakan-akan terjadi gempa, padahal tidak. Ini juga dinilai suatu kejadian yang besar ya. Malah suasana di malam itu dirasakan tenang. Jadi makna besar ini dilihat dari kacamata pendidikan, karena kebesaran manusia itu adalah merdeka dari berhala. Nah, kalau berhala sekarang kan berhala lawan jenis, berhala kekuasaan, berhala supaya tenar, dan lain-lain. Itu penguraiannya bisa luas. Nah, jadi pendengar yang berbahagia, Rasulullah kenapa dia begitu hebat? Ini ya salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Hadis ini ditulis dalam buku riwayat kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-Hamid Al-Husain dalam 1000 halaman. Kata pengantarnya atau sambutannya ada oleh Buya Hamka dari perwakilan Muhammadiyah, ada dari Kiai Ali Yafi dari Nahdlatul Ulama. Jadi buku ini sangat bagus. Menyantumkan hadis pada halaman 178, walam yazalillahu yungkiluni minal aslabit tayyibati ilal arhamit tahirati musaffam muhazzaba la tusa'bu sa'batani illa kuntu fi khairihima. Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih, dan terpelihara. Tiap tulang sulbi itu bercabang menjadi 2. Aku berada dalam cabang terbaik dari 2 tulang sulbi itu. Ini disebut dalam dikurung di sini hadis syarif, hadis mulia. Ditangkap apa keterangan sederhana atau maksud dari hadis ini. Jadi bibit, ya mungkin bahasa saya yang miskin, tapi pendekatan sajalah. Bibit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terpelihara sejak dari Adam. Bibitnya, Adam itu kan orangnya bersih, suci, bertemu dengan Hawa juga suci, punya rahim, tidak pernah dengan siapa-siapa, terus mengalir, ada anak sekian-sekian. Nah, bibit Muhammad itu pada yang terpelihara sulbinya, nikah pula dengan wanita yang terpelihara rahimnya. Tidak pernah, tidak pernah terjebak dengan zina. Sekarang orang kan sebenarnya sejak dulu merentalkan kehormatan itu ya banyak. Aminah sampailah kepada
Abdullah di antara anak Abdul Muttalib itu yang paling hebat ya Abdullah. Dia punya sulbi, terus menikah dengan perempuan terbaik masa itu yang rahimnya terpelihara, Aminah. Lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi berhati-hati. Jangan ada pula ya pikiran orang tua Nabi itu di neraka atau di surga. Nah, kalau menduga di surga saya setuju, tapi kalau lebih dari itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ayah dan ibunya Nabi Muhammad SAW adalah orang terbaik masa itu. Kalau disebut bahasa lain, sangat islamilah ya di masa itu. Mungkin ini sekedar pengantar Tito ya, kejadian-kejadian besar apa di antaranya itu. Kalaupun ada yang lain, perubahan tatanan sosial itu bisa-bisa saja. Hanya saja Abdul Muttalib dengan gembira lahir cucunya itu, dia gendong bawa keliling Ka'bah, namanya tawaf. Pada acara makan bersama, Abdul Muttalib memberitahu cucuku ini bernama Muhammad. Orang bertanya, mengapa cucumu diberi nama Muhammad? Dia jawab, semoga dia terpuji di langit dan di bumi. Dan memang terbukti apa yang ada di langit, ya para malaikat berselawat kepada Nabi, dan kita di bumi, mungkin juga ya dalam kajian yang lebih luas, makhluk-makhluk lain juga berselawat kepada Nabi dengan bahasanya pula. Ini untuk pengantar, sekali lagi, kekurangan-kekurangan dalam penyampaian ini tentulah sangat banyak, karena kita bicara tentang orang yang besar, orang yang agung, sementara bacaan dan ilmu terbatas. Mari kita saling menambah satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.